Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pekerjaan dan Analisis Tenaga Kerja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri dari dua kata, yaitu analisis yang berarti sifat uraian, penguraian atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan, tugas kewajiban, hasil bekerja, atau perbuatan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian analisis pekerjaan antara lain Sastro Hadiwiryo dan B. Siswanto, Sihutang, lalu Kaswan. Dari pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam analisis pekerjaan yaitu yang pertama tugas atau task, yang kedua posisi atau position, yang ketiga pekerjaan atau job, yang keempat jabatan atau occupation, yang kelima deskripsi pekerjaan atau job description, yang keenam spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan yang ketujuh adalah evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Di sini saya akan menjelaskan materi B, yaitu dimensi pekerjaan. Dimensi pekerjaan adalah ruang lingkup umum pekerjaan tertentu dalam hal tugas atau tanggung jawab yang diperlukan. Gagasan dimensi pekerjaan kadang-kadang diperluas untuk memasukkan kompetisi kunci, termasuk ciri-ciri kepribadian yang dianggap penting untuk kinerja individu. Pekerjaan paling tidak memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, ada dimensi fisik, yaitu kecepatan gerak, langkah-langkah pekerja dalam menunaikan pekerjaannya. Idealnya pekerjaan dapat diorganisasikan dalam cara-cara yang memungkinkan setiap langkah dilakukan berulang-ulang dengan cara yang seragam. Yang kedua, ada dimensi psikologis. Dimensi psikologis adalah pekerjaan mempunyai potensi besar dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis, dasar akan pertumbuhan, pengetahuan, dan pengembangan apabila diorganisasikan dan dikelola secara benar. Kadar terhadap dimensi psikologis pekerjaan dapat membantu atau menyumbat kinerja pekerjaan tergantung pada tingkat tertentu dari orang-orang yang diberi otonomi dan diperkenankan menggunakan berbagai keahlian. Yang ketiga, ada dimensi sosial. Dimensi sosial adalah orang-orang bekerja demi sumber-sumber kontrak sosial. Dan begitu di dalam pekerjaan, kelompok-kelompok kerja mereka mempunyai pengaruh besar pada bagaimana mereka bekerja. Penciptaan pekerjaan juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, wilayah, atau sebuah negara secara keseluruhan. Yang keempat, ada dimensi budaya atau kultural, yaitu pekerjaan memberikan keberadaban ekonomi dalam bentuk gaji dan juga memberikan kontribusi bagaimana orang-orang menilai kedudukan sosial dan kualitas hidup mereka. Pekerjaan memberikan kepada karyawan sumber utama pendapatan. Pekerjaan-pekerjaan juga menentukan standar kehidupan mereka dan membentuk tumpuan bagi mobilitas sosial ke atas, tergantung pada tuntutan-tuntutan dan nama-nama jabatan mereka serta tarif-tarif gaji mereka. Yang kelima, ada dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan di sini adalah orang-orang bekerja bagi orang lainnya. Contohnya seperti bawahan bekerja untuk penyelia dan manajernya. Cara manajer menggunakan kekuasaan mempunyai dampak atas produktivitas kerja maupun produktivitas karyawan. Pemenuhan peran ini menentukan disiplin manajer dalam hal bahwa ia mesti memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai rencana. Selanjutnya pada poin C saya akan membahas tentang tujuan, manfaat, dan fungsi analisis suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu tentang tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dalam siklus manajemen SDM memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan ini sangat menentukan bagaimana output kinerja para karyawan di suatu perusahaan
atau sekolah, yang mana itu sangat menentukan kualitas atau mutu produk yang akan dihasilkan nantinya. Dan dalam aplikasinya, analisis pekerjaan memiliki beberapa tujuan dalam proses manajemen SDM. Menurut Jackson, ada 12 tujuan khusus, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang realitas sebagai pelamar kerja, yang kedua mengidentifikasi hubungan, yang ketiga memberi bantuan, yang keempat menyediakan landasan informasi, yang kelima membantu perusahaan dalam memenuhi UUD untuk warga cacat, yang keenam menentukan arti penting waktu, yang ketujuh dipergunakan sebagai dasar pelatihan, perencanaan, dan pengembangan, yang kedelapan penentuan nilai relatif, dan yang kesembilan sebagai alat untuk memudahkan desain ulang dan perubahan pekerjaan, yang kesepuluh memperlancar perubahan organisasi, yang ke-11 mengarahkan supervisor dan para pemegang saham. Selain menurut Jackson, menurut Triton ada 12 tujuan. Dan teman-teman bisa baca di makalah, di situ sudah kami tulis lengkap. Dan selanjutnya, manfaat analisis pekerjaan yang akan saya rangkum menjadi 3, yaitu analisis susunan kepegawaian, yaitu sebagai informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi, yaitu sebagai analisis elemen dan menyusun posisi organisasi. Dan yang ketiga yaitu redesign pekerjaan, yaitu untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan perbaikan kinerja. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi analisis pekerjaan menurut Haidar Nawawi, yaitu yang A sebagai perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, orientasi dan pelatihan, dan pengembangan karir khususnya untuk promosi dan pemindahan, pengaturan kompensasi, penilaian karya, dan yang terakhir yaitu sebagai konseling. Itu, terima kasih. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu jenis, prinsip, dan metode analisis pekerjaan. Yang pertama, jenis analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan tradisional, yang mana hanya mencari informasi di sekitar 3 aspek saja, yaitu tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi. Yang B, analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai sesuai dengan aspek-aspeknya, yaitu aspeknya yang pertama, task, perilaku, kewajiban atau fungsi yang penting dalam suatu pekerjaan. 2. Condition, berkaitan dengan sifat dasar pekerjaan, syarat-syarat suatu pekerjaan, serta kondisinya. 3. Standar, standar ini berhubungan dengan performasi suatu pekerjaan, baik dilihat dari segi kualitas, dan standar waktu dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang keempat, skill, knowledge, and abilities, yang mana dibutuhkan kriteria kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang standar, minimal layak untuk diterima. Yang kelima, qualification, yaitu berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, kualifikasi pengalaman, dan kualifikasi tambahan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Poin kedua yaitu prinsip analisis pekerjaan. Dalam menganalisis jabatan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis jabatan. Hendaknya memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang kedua, suatu analisis jabatan tunggal, hendaknya memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk macam-macam tujuan. Yang ketiga, analisis jabatan hendaknya sering ditinjau kembali dan apabila perlu diperbaiki. Yang keempat, analisis jabatan hendaknya dapat memberikan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh data yang demikian itu diperlukan pelayanan para ahli dan analisis jabatan. Poin ketiga yaitu metode analisis pekerjaan. Dalam metode analisis pekerjaan itu ini ada 3, yaitu metode observasi, merupakan cara untuk mengamati perilaku karyawan dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung ke khalayak atau individu yang bersangkutan secara langsung. Para pengamat melihat pemegang pekerjaan dengan cermat, apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan tugasnya atau tidak.
Yang kedua, metode wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga, penggunaan kuesioner atau catatan harian. Kuesioner ini adalah alat atau pedoman bagi pengamat untuk menggali data dan informasi yang diperlukan dari responden. Di sini saya akan membahas tentang teknik mengumpulkan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan 3 metode, yaitu 1. Wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lain dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan tertentu. Orang yang memberikan pertanyaan disebut pewawancara, sedangkan orang yang menjawab pertanyaan disebut terwawancara. Yang kedua adalah job questionnaire atau daftar-daftar pertanyaan. Job questionnaire ini merupakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada pegawai yang menguraikan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari suatu jabatan. Biasanya karyawan diberikan daftar yang berisi tugas dan tanggung jawab secara khusus. Kemudian karyawan diminta untuk mengerjakannya dan berapa lama dalam mengerjakan suatu tanggung jawab tersebut. Yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan bermanfaat dalam pekerjaan yang hanya terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Pengamatan digunakan bersamaan dengan wawancara, seperti mengamati pegawai pada waktu melaksanakan tugas. Lalu perusahaan mencatat aktivitas pekerjaan dan kemudian mengakumulasi informasi tersebut. Dan terakhir, perusahaan mewawancarai pegawai apakah pegawai tersebut terdorong untuk memahami hal-hal yang belum dipahami secara benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tahap analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Maksudnya, dalam menganalisis pekerjaan seharusnya dinyatakan secara eksplisit dan terikat dengan keseluruhan strategi perusahaan dalam kaitannya dengan kemungkinan atau peluang keberhasilan analisis pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Tugasnya memutuskan pekerjaan yang perlu dianalisis. Jika analisis pekerjaan secara formal belum pernah dilakukan, maka untuk lebih memudahkan dapat dilakukan dengan menganalisis semua jenis pekerjaan. Namun, jika telah terjadi perubahan-perubahan pada pekerjaan tertentu, maka manajer harus menunjukkan dengan tepat pekerjaan mana yang harus dianalisis. Yang ketiga, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Yang keempat, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Manajer harus memutuskan metode atau kombinasi mana yang akan digunakan dan bagaimana mengumpulkan informasi. Setelah ditentukan, maka manajer harus meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan adalah lengkap. Yang kelima, memproses informasi analisis pekerjaan. Setelah informasi analisis pekerjaan telah dikumpulkan, maka penting untuk menempatkannya pada format yang bermanfaat untuk manajer dan departemen sumber daya manusia. Salah satu caranya adalah dengan membuat format khusus yang dengan hasil analisis pekerjaan dapat dilihat. Yang terakhir, mereview dan memperbarui data. Para manajer dan spesialis profesional membutuhkan waktu yang intens untuk mereview uraian dan spesifikasi pekerjaan. Semakin sering review dilakukan pada waktu-waktu tertentu, semakin penting manakala terjadi perubahan pada perusahaan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dua materi terakhir dalam bab ini, yaitu poin G dan poin H. Untuk poin G sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam analisis pekerjaan. Seperti yang dikutip oleh Kaswan, ada empat aspek dalam analisis pekerjaan. Untuk yang pertama, di sini ada output pekerjaan. Untuk ukuran output pekerjaan ini amat penting dalam mendesain pekerjaan, menentukan tuntutan staffing, menetapkan standar dan tujuan kinerja, serta mengevaluasi nilai pekerjaan. Sebagaimana lazimnya, output pekerjaan yang spesifik lebih mudah diidentifikasikan dan diukur pada pekerjaan operasional, di mana tugas-tugas individual mendatangkan hasil yang dapat diamati. Untuk poin kedua, yaitu aktivitas atau tugas yang dilakukan. Untuk tugas ini bisa dilihat bagaimana seseorang melakukan pekerjaan kerap kali sama pentingnya dengan apa yang dicapai atau untuk mencapai tujuan. Untuk poin yang ketiga, yaitu kompetensi. Untuk kompetensi sendiri, kompetensi seseorang yang sesungguhnya mempengaruhi kinerja. Kompetensi dapat diidentifikasikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria referensi, efektivitas, dan atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi ini meliputi aspek yang dapat terlihat secara visual maupun tidak. Untuk yang terlihat secara visual itu berupa pengetahuan dan keterampilan yang tidak bisa dilihat secara visual, ada karakteristik pribadi dan nilai-nilai serta konsep dalam dirinya masing-masing. Untuk poin yang keempat, yaitu struktur gaji. Untuk sistem evaluasi pekerjaan secara khusus mempertimbangkan beberapa faktor seperti output, tingkat pendidikan, dan jaminan perusahaan. Dan untuk poin H sendiri, di sini saya akan menjelaskan analisis tenaga kerja. Untuk yang poin pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri memiliki arti pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan memiliki peranan penting dalam proses produksi. Atas hal yang dilakukannya, tenaga kerja dapat mendapatkan atau berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan berupa penghasilan dalam bentuk upah maupun kompensasi lainnya. Untuk analisis tenaga kerja ini merupakan penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu departemen maupun perusahaan. Untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan perhitungan utama jumlah tenaga kerja. Untuk perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari total orang pada daftar gaji. Tetapi jika karyawan bekerja secara part-time, maka tidak perlu dilakukan perhitungan secara akurat dalam rangka mendapatkan suatu full-time yang efektif. Untuk yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan inventarisasi tenaga kerja. Di sini ada 9 faktor. Untuk yang pertama, di sini ada ketenagakerjaan. Untuk yang kedua ada kualifikasi, dan untuk yang ketiga ada pelatihan. Dan untuk yang keempat ada pengalaman, untuk yang kelima ada kemampuan, untuk yang keenam ada keahlian dalam penguasaan bahasa asing, untuk yang ketujuh distribusi usia, untuk yang kedelapan kombinasi faktor, dan yang terakhir ada analisis levers. Untuk analisis levers ini merupakan analisis tentang siapa saja karyawan yang bebas tugas. Maksudnya analisis ini meliputi golongan pola gaji dan usia orang-orang yang bebas tugas. Sekian dari saya, terima kasih.